Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati kita semua. Para guru, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, wal baitil ma'mur. Wal bait demi rumah. Al-ma'mur rumah yang diramaikan. Jadi kalau ada ustadz yang bilang, mari kita memakmurkan masjid. Makmur artinya meramaikan masjid. Wal baitil ma'mur rumah yang ramai. Kenapa rumah itu disebut ramai? Karena satu hari yang tawaf berkeliling 70.000 malaikat dalam hadis sahih. Malaikat yang 70.000 berkeliling sejak hari pertama diciptakan Al-Baitul Ma'mur tidak pernah berhenti, bertambah terus setiap hari. 70.000, 70.000, 70.000, 70.000 sampai hari kiamat. Dan malaikat itu bertasbih, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Lokasinya, letak posisinya setentang sejajar dengan Ka'bah. Jadi kalau diletakkan Ka'bah tepat di atas, kalau dijatuhkan batu kerikil dari Al-Baitul Ma'mur tepat jatuh di atas Ka'bah. Apa hubungannya dengan Ka'bah? Nabi Adam alaihissalam melihat malaikat di Al-Baitul Ma'mur itu waktu dia masih di surga. Setelah dia turun ke bumi, dia rindu dengan Al-Baitul Ma'mur. Kata Allah Subhanahu wa taala, supaya engkau terobati rindumu dengan Al-Baitul Ma'mur, maka buatlah bangunan yang sejajar dengan Al-Baitul Ma'mur. Lokasi tapak membuat Ka'bah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam pun membangun. Tapi katanya yang membangun itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merenovasi. Setelah bangunan itu hancur karena banjir bandang. Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang membangun Nabi Adam alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a linnas. Bangunan pertama yang dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkata, yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam pun melaksanakan tawaf, terobati rindunya kepada Al-Baitul Ma'mur, ucapannya sama, ibadahnya sama, tempatnya sejajar mirip sama. Ibadahnya berputar keliling, ucapannya tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah tiga ibadah yang sama dilakukan makhluk Allah yang berbeda. Yang pertama, malaikat di Al-Baitul Ma'mur. Yang kedua, manusia di samping Ka'bah. Yang ketiga, planet-planet berputar melilit matahari. Matahari di tengah, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars berkeliling dengan ucapan yang sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seorang profesor dari Mesir bekerja di Inggris di lembaga astronomi, lalu kemudian menulis satu buku namanya Profesor Zaglul An-Najjar. Tulis di Google Zaglul Naggar. Nama bukunya Tasbihul Kainat. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, alam semesta bertasbih. Jadi diteliti, rupanya alam semesta ini semuanya bertasbih mengagungkan Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih. Ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau ciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, yang akan berkelahi, yang akan berperang? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu bertasbih. Makanya kalau kita mau sama ucapan kita dengan ucapan malaikat, kita disuruh bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi perbuatannya tidak sama. Kalau kita bertasbih di Banjarbaru, di Banjarmasin,
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak sama. Baru mirip sama ketika berada di bawah Ka'bah, di samping Ka'bah, di bawah Al-Baitul Ma'mur, dengan putaran yang sama, di tempat yang sama, dengan bunyi yang sama, serentak bersama dengan para malaikat. Itu yang akan kita rasakan nanti di awal bulan Oktober insyaallah di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ibadahnya disebut dengan ibadah umrah. Umrah artinya ziarah. Ziarah artinya kunjungan. Kunjungan ke suatu tempat dengan cara tertentu, dengan niat lillahi ta'ala. Kunjungan saya ke Banjarmasin lillahi ta'ala. Baru 2. Tidak dapat yang nomor 3. Dia kunjungan ke suatu tempat khusus dengan ibadah khusus dengan niat karena Allah. Tempat khusus maksudnya Makkah. Dengan ibadah khusus maksudnya berkeliling. Dengan niat khusus lillahi ta'ala. Yang dirindukan oleh orang-orang beriman. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal bait, berkunjung ke Baitullah. Lalu kemudian ibadah ini ditetapkan para ulama ada rukunnya. Rukunnya ada 5. Yang pertama, niat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Yang kelima, tartib. Tartib maksudnya berurutan. Tawaf dulu baru sa'i. Bukan sa'i dulu baru tawaf. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tartib berurutan. Yang pertama niat dulu. Niatnya tidak sama seperti sholat. Kalau sholat tidak ada tempat berniat. Bisa berniat di hotel, bisa berniat di kamar, bisa berniat di jalan, bisa berniat di musola. Tapi kalau umrah, sudah ada tempat niat yang ditetapkan oleh Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi Makkah di tengah. Kalau datang dari arah Irak, jadi kalau Makkah jam 2 Irak, maka dia mesti berhenti di satu tempat namanya Zatu Irqin. Semua jamaah yang datang dari arah Irak berhenti di Zatu Irqin. Di Zatu Irqin itulah dia berniat, labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Kalau dia datang dari arah Najd, Najd angka 5. Jadi posisi jamnya Najd angka 5. Kalau dia datang dari arah Najd, Najd itu sekarang namanya sudah berubah menjadi Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, 1000 kilo dari Makkah. Kalau datang dari arah Najd, tempat berhentinya namanya Qarnul Manazil. Gak boleh langsung ke Makkah, berhenti dulu di Qarnul Manazil, baru dia berniat labbaik Allahumma umrah. Angka 6, Yaman. Kalau datang dari arah Yaman, maka dia mesti berhenti di bukit namanya Yalamlam. Dari Yalamlam inilah dia berniat labbaik Allahumma umrah. Jam 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari arah Mesir, dari arah atas, maka dia tidak bisa langsung ke Makkah. Dia mesti berhenti di satu tempat namanya Juhfah. Sekarang nama tempat itu berubah menjadi Rabigh. Di Rabigh inilah dia mesti berniat labbaik Allahumma umrah. Kami dengan Ustaz Atta naik kapal laut 2 hari 2 malam dari Kairo. Kapal berhenti di Rabigh. Mandi, bersih, pakai kain ihram. Labbaik Allahumma umrah. Baru kapal lanjut menuju Jeddah. Kalau datang dari arah Madinah, maka dia mesti berhenti. Bapak Ibu, ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang datang dari arah Madinah tidak boleh langsung ke Makkah. Dia mesti berhenti di satu tempat namanya Zulhulaifah. Ingat, Zulhulaifah. Jangan pulang dari sini nanti ditanya sama anak, apa aja tadi kata Ustaz Somad?
Pusing lah pokoknya, angka-angka banyak sekali. Ini makin pusing mama dibuatnya. Ingat rekening listrik lagi. Ini pokoknya yang dari Madinah itu yang ingat, ada Zul tadi, Zulkifli apa Zulkarnain, Zulhulaifah namanya. Tapi kemarin Pak Ustadz, kami waktu dari Madinah katanya Bir Ali, nama lamanya Zulhulaifah, nama barunya Bir Ali. Sama juga yang ceramah tadi siapa? Ustadz Abdul Somad? Enggak, yang ceramah Uwas, nama lamanya Abdul Somad, nama barunya Uwas. Orangnya itu juga. Nah, jadi inilah niat. Apa hikmah di balik ini? Supaya ketika sholat niatnya biasa, puasa niatnya biasa, zakat niatnya puasa, tapi umrah niatnya luar biasa. Mesti berhenti di situ, mandi, bersih, pakai kain ihram, sholat sunat ihram, usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Dulu ada pohon kayu di situ. Jadi bunyi hadisnya, yusolli rakaataini tahta syajarah. Nabi sholat 2 rakaat di bawah pohon kayu. Pohon kayunya sudah tak ada lagi, diabadikan menjadi masjid. Itulah dia masjid, namanya Masjid Bi'ru Ali. Bi'ru artinya sumur, Ali, sumur Ali. Karena berat kalimat Bi'ru, hilang hamzahnya, jadi Bir Ali. Bir Ali artinya sumur Ali. Jadi ada preman baru taubat, dikasih tahu sama ustadz pembimbing, nanti kita ke Bir Ali. Ustadz, saya ini taubat mau meninggalkan bir ini, jangan ajak lagi saya ke situ Pak Ustadz. Bi'ru Ali. Sampai di situ kita udah mandi di Madinah, sudah bersih-bersih, udah pakai kain ihram. Lalu kemudian sampai di Bir Ali, sholat sunat tahiyatul masjid. Habis itu sholat sunat ihram. Habis itu baru berniat 3 saja. Labbaika Allahumma umrah. Labbaika Allahumma umrah. Labbaika Allahumma umrah. Tapi Ustadz kami yang ngajar niatnya panjang Pak Ustadz. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Boleh, nggak salah. Tapi saya biasa kalau ngasih umroh pengalaman dulu, peserta umroh saya itu resiko tinggi. Nggak bisa ngapal panjang-panjang. Dibaca awal hilang ujung, baca ulung hilang pangkal, dibaca tengah ujung pangkal hilang. Jadi saya pilih yang paling singkat-singkat. Labbaika Allahumma umrah. Saya pun kalau ngajar almarhumah emak saya gitu. Apa yang paling pendek? Labbaika Allahumma umrah. Ya ini cocok nih, sesuai kata dia. Nah, setelah itu perhatikan semua larangan-larangan ihram. Yang perempuan jangan sampai menutup wajah, menutup tangan pakai kaos tangan, jangan sampai terbuka aurat. Yang laki-laki sebaliknya, jangan sampai menutup kepala, jangan sampai pakai sepatu, jangan sampai pakai helm. Jangan sampai di Makkah ngelihat ada jual peci, topi bagus dipasang. Jangan sampai ngerumpi, ceritakan aib orang, kawan belanja agak berhenti-berhenti dari mulai anak onta sampai cucu onta. Jangan sampai buat maksiat, melihat yang tidak baik. Lalu kemudian lebih banyak mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau ada kawan yang sebelah mulai ajak ngobrol, gimana kabarnya anak siapa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kira-kira Ustaz Somad di bis mana deh? Kok enggak kelihatan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jalannya lurus, bisnya dingin, perut kenyang, habis makan snack. Baru 5 kali talbiyah. Lebih baik tidur daripada ngomongin orang. Lalu kemudian berhenti untuk menikmati santap siang. Makan boleh. Ke toilet hati-hati. Toilet karena jamaah banyak, ramai, kotor, najis. Kalau buka kain ihram, kalau ke toilet hati-hati. Lalu kemudian ibu-ibu jangan sampai pegang sabun. Sabun ada parfum wangi-wangi. Nggak boleh, kena denda. Lalu kemudian setelah perjalanan 6 jam, 7 jam sampai di kota Makkah. Sebelum masuk kota Makkah ada pintu gerbangnya.
Cirinya bangunan tiang bulat ada kubah di atasnya. Nah, maka Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khairi ahliha wa khairi ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikan kota Makkah, kebaikan penduduknya. Wa'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aku mohon perlindungan dari kejelekan, keburukan yang ada, dari orangnya dan semua yang tidak baik. Setelah itu lalu kemudian terus sampai ke hotel. Tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya yang di Indonesia kalem, tenang, rupanya waktu perut kenyang. Begitu sampai di Makkah, perjalanan panjang, badan lelah, stres letih, perut lapar, mau cepat ke kamar, mengamuk musang berbulu kambing. Mana kunci saya? Wah, mulai mengamuk. Ustaz, ini cerita siapa? Pengalaman pribadi saya. Sabar ya Pak, saya sudah capek sabar di Indonesia. Tenang ya Pak, Ustaz aja yang tenang. Akhirnya kita kasihlah kamar. Saya sibuk ngurus kunci waktu itu. Ngurus kunci. Bapak-bapak yang ibu kalau kurang sabar langsung naik ke atas ya, restoran ada, pergi makan di atas. Makan. Udah makan, baru ketemu. Pak Ustaz. Udah itu baru dibagi kunci. Naik saya ke atas. Saya tengok ibu-ibu udah pakai daster. Padahal belum tawaf. Ada rambut yang terbuka. Aduh, bapak-bapak udah pakai jaket. Kenapa pakai jaket? Jaket ini ada jahitannya. Nggak tahan Pak Ustadz, kedinginan. Ibu, iya masa makan pakai pakaian putih? Nggak boleh dibuka Bu sebelum. Jadi gimana? Kena denda. Dendanya berapa? Potong kambing 1 ekor, 600 rial. Langsung buka kalkulator, 600 kali 3.000. Nggak ada duit Pak Ustadz. Mana nih Pak Ustadz? Nggak sanggup motong. Maka kasih makan 6 fakir miskin. Kambing nggak sanggup, makan fakir miskin. Berapa orang? 6 orang. Berapa? 90 rial. Ketetapan pemerintah Saudi Arabia. Hitung lagi, 90 rial kali 35.000. Nanti mau beli ceret kuning, beli rantang, beli. Nggak cukup Pak Ustadz. Kalau begitu kalian mesti puasa 3 hari. Puasa, sedang tadi aja kami nggak tahan Pak Ustadz. Kalau gitu kalian berdosa semua. Kalau gitu kami milih dosa aja lah Pak Ustadz. Stres saya menghadapi jamaah. Dia bilang dia pilih dosa. Aduh. Tapi itu jamaah bukan dari Kalimantan Selatan. Dari mana? Adalah, nggak boleh sebut daerah. Setelah bersih semua, makan, sehat, siap, barulah turun menuju Masjidil Haram. Sampai masuk pintu Masjidil Haram, Allahumma antas salam. Ibu nggak usah stres masalah bacaan, ikut aja apa kata pembimbing. Allahumma antas salam. Kalau hafal ikut, kalau nggak hafal ujungnya aja salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana ta'ala itadzal jalal wal ikram. Langkah kaki kanan jamaah. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Habis itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Turun lift, turun melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah banyak yang terpukau. Ingat, setiap melihat sesuatu yang agung mulia, ingat Allah. Tasbih tahmid. Jangan mentang-mentang dari Kalimantan Selatan melihat Ka'bah. Wow, amazing. Setelah itu membaca doa, lupa. Apa doa melihat Ka'bah Ustaz? Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Allahumma zid man syarrafahu wa karramahu wa azzamahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Kalau kebetulan bukunya bisa digantung di leher, dilihat bagus. Tapi Pak Ustadz, saya kalau ngelihat mesti ada megang kacamata satu. Kacamatanya mesti digeser, kadang dekat, kadang jauh. Kalau gitu nggak usah lihat buku, takut orang ramai. Takutnya apa sibuk lihat buku, lihat kanan udah Afrika semua. Mana orang Kalimantan hilang.
Jadi ikut aja. Itulah gunanya dari sekarang setiap habis selesai sholat itu dibaca-baca. Tapi umroh ini nggak ada rukun kaulinya. Beda sama sholat. Kalau sholat mesti ada qauli Fatihah. Kalau nggak ada Fatihah, la salata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau umroh nggak ada. Jadi andai ibu bapak dari mulai bir'ali sampai tahallul nggak baca apa-apa sama sekali, hanya niat saja, umrohnya sah. Tawafnya diam, sa'inya diam, umrohnya sah. Namanya umroh diam. Umroh silent. Jadi ada kawan saya pulang haji. Pas pulang haji dia bilang, Mat, ada jamaah kami. Waktu tawaf diam aja. Waktu sa'i diam aja. Pas saya tanya, dia nggak ingat bacaannya, nggak bisa membaca. Tapi pas pulang pakai jubah, pakai sorban. Saya bilang, apa salahnya? Ya nggak ada salah sih, cuman aku ingat lucu aja, kata dia. Ya bagus. Jadi tidak ada salah sama sekali. Andai ada di antara bapak ibu jamaah berangkat dari mulai bir'ali sampai tahallul, mulutnya pakai selasiban, nggak bergerak sama sekali, umrohnya sah. Nah, jadi jangan sampai nggak daftar, nggak berangkat gara-gara. Kenapa nggak berangkat? Khawatir Pak Ustadz, baru hafal doa 2 putaran. Itu sunat semua, baik. Andai tidak, maka tetap baca tasbih, tahmid, takbir. Mencari pojok Hajar Aswad. Begitu dapat pojok Hajar Aswad, lihat pembimbing, lihat ke atas ada lampu warna hijau, lalu angkat tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau bisa mencium Hajar Aswad, cium Hajar Aswad. Tidak bisa mencium Hajar Aswad, tangannya megang Hajar Aswad, tangan yang bekas megang Hajar Aswad itu dicium. Kalau enggak juga bisa melambaikan tangan dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Habis itu lalu kemudian menuju tapak kaki Nabi Ibrahim. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Apa kedengaran Pak Ustadz? Kalau yang di situ hanya jamaah Indonesia kedengaran. Tapi kalau udah campur sama jamaah lain, yang India kuat juga, dia kena doa. Banyak jamaah itu yang tidak fokus karena Ustadz yang suara depan nggak jelas, dicampur suara Turki, campur suara India. Jadi dia nengok-nengok aja gitu. Jangan sampai begitu. Akhirnya karena bingung ada pula yang buka handphone. Nah, langsung streaming. Kita ini masih ibadah, ini ibadah. Ini rukun. Jangan sampai rukun. Bayangkan kalau dalam rukun kita main-main handphone. Nah, jadi fokus saja. Kalau nggak bisa ikut, banyak suara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Pojok Hajar Aswad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Lalu kemudian sampailah ke rukun Yamani. Disebut rukun Yamani, rukun artinya tiang. Yamani tiang yang mengarah ke Yaman. Disebut dengan rukun Syami karena rukun yang mengarah ke negeri Syam, Suriah, Damaskus, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Rukun Syami namanya. Disebut dengan rukun Iraqi karena dia mengarah ke Irak. Tidak ada rukun Kalimantani. Rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Hajar Aswad. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lalu kemudian sampai ke Hajar Aswad, angkat lagi tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Lalu kemudian putaran 2, putaran 3, putaran 4,
putaran 5, putaran 6, putaran 7, habis. Mulai menelusuri pinggir tepi, sampailah ke arah setentang sejajar belakang makam Ibrahim. Salat sunat tawaf 2 rakaat. Usalli sunnat tawaf raka'ataini lillahi ta'ala. Selesai 2 rakaat salat sunat tawaf, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah, ayat yang lain enggak apa-apa, salat sunat. Habis itu berdoa, mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz. Terserah. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Batak, bahasa apapun bahasa, minta sama Allah. Allah Maha tahu. Minta sama Allah. Habis itu selesai, baru kemudian menuju ke Bukit Sofa, minum air zam-zam. Menghadap ke kiblat, berdiri. Tapi katanya enggak boleh minum berdiri. Ya enggak boleh minum berdiri, air putih biasa. Minum air zam-zam berdiri. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau hafal. Kalau enggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Jangan langsung minum, takutnya ada kawan ngelihat sebelah, ente enggak hafal ya? Isi doa minum air zam-zam itu 3. Pertama, ilman nafi'an, ilmu. Yang kedua, rizqan wasi'an, rezeki. Yang ketiga, syifaan, sehat. Jadi anda yang enggak hafal bahasa Arabnya 3 itu aja. Ya Allah, beri aku ilmu bermanfaat, beri aku rezeki yang melimpah, beri aku kesembuhan dari penyakit. Tapi jangan kuat-kuat dalam hatinya. Jangan lupa selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pas lagi bawa jamaah, tiba-tiba heboh di belakang, polisi mengamuk. Kenapa? Itu gara-gara jamaah Ustadz. Kenapa? Rupanya jamaah ini menyiramkan air zam-zam ke lututnya. Habis minum, lututnya disiram air zam-zam. Enggak masalah menyiramkan air zam-zam ke lutut. Dia angkat roknya. Orang Arab melihat, terkejut dia. Entah terkejut karena apa, kudisnya Allahu a'lam. Yang telah dia terkejut. Ini. Jadi kalau mau disiramkan karena kaki sakit rematik, enggak salah ngambil barokah. Enggak masalah. Dimandikan pun enggak masalah. Tentang masalah memandikan air bacaan doa. Sedang air bacaan doa saja boleh dimandikan, diusapkan. Apalagi air zam-zam. Qiyas dalilnya. Lalu kemudian setelah itu menuju Bukit Sofa. Sampai di atas Bukit Sofa menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu baca doa sir. Yang tadi takbir kuat, setelahnya doa sir untuk keluarga, untuk semua. Doa pakai ring. Ring pertama kedua orang tua. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk pasangan suami istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk anak. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa untuk saudara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Saya enggak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz. Enggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita masing-masing. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu turun ke bawah. Turun ke bawah, enggak berapa lama langsung nampak tiang hijau. Dari tiang hijau ke tiang hijau, yang biasa jogging lari-lari kecil. Yang enggak biasa lari jangan lari, takut kaki terkilir. Biasa jalan biasa aja. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham sampai ke tiang hijau. Dari tiang hijau terus ke sana baca doa 1, doa 1, doa 2, doa 3, doa 4, doa 5, doa 6, doa 7. Ketika akan naik ke atas Bukit Sofa, terasa sudah akan naik. Inna safa wal marwata. Itulah pentingnya kita baca doa-doa ini setiap 1 hari 5 kali. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, tahajud malam. Andai tidak hafal,
Pas pembimbing baca, kita nyambung. Jangan sampai lain kata pembimbing, lain kata kita. Inna safa, wal marwata, warwata. Tapi kalau kita udah sering baca, kita langsung nyambung. Kayak Yasin, kalaupun kita baca sendiri nggak hafal, tapi kalau baca rame-rame hafal. Nah, nyambung dia. Nah, lalu kemudian sampai ke atas menghadap lagi ke Ka'bah, takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Turun ke bawah. Turun ke bawah, baca doa putar 2 sampai tiang hijau. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azizul akram. Naik ke atas, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Naik ke atas, ngadap ke Ka'bah lagi, doa jahar Allahu Akbar, doa sir, berdoa sampai akhirnya putaran yang ke-7 naik ke atas bukit Marwah. Habis, tutup dengan doa-doa, setelah itu tahallul. Laki-laki yang sudah dipotongkan rambutnya, biasanya saya duluan dipotongkan, yang sudah ketemu dengan jamaah yang sudah, Bapak sudah Pak? Ah, sudah, tolong potongkan. Habis dipotong, saya yang udah kena potong ini, barulah saya memotongkan Ustadz Atta, baru saya guntingkan. Lalu kemudian setelah itu, yang potong di atas bukit Safa Marwah itu hanya sebagai simbolisnya aja. Nanti yang cukur benarannya langsung, biasanya kami langsung ke bawah Zam-Zam Tower, ada tempat potong langsung. Habis 5 menit 10 rial. Ini rambutnya agak panjang dikit, nanti habis ini nanti awal Oktober, gundul. Anak saya Sami pun kena gundul juga. Diam aja dia, pas selesai tengoknya terkejut dia nengok rambutnya hilang. Bagi perempuan hanya ujung rambutnya saja. Jangan sampai ibu pergi sendiri ke situ minta potong juga. Pulang nanti ke Banjarmasin kaget suaminya, kenapa ada ABRI masuk desa ini pulang. Selesai, habis sudah. Pertama niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, kelima tartib. Kharajaka yauma waladathu ummuh, keluar dari umrah itu seperti keluar dari rahim ibunya. Masa Pak Ustadz? Iya, Bapak Ibu nanti lihat saya setelah gundul seperti keluar dari rahim ibu saya. Gundul. Sebagaimana rambut itu bersih semua dari dosa, begitulah bersihnya. Lalu kemudian setelah itu kita jaga kesucian ini. Aibun, taibun, wa ila rabbina hamidun. Kami sudah kembali bertaubat, bersih, menghadap Allah, hanya memuji Allah. Alhamdulillah. Yang berangkat kita, yang tawaf kita, yang sa'i kita, tapi sesungguhnya itu qudrat iradat kehendak dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Selesai itu, besoknya mau umroh lagi, umroh sunat. Pergi ke Tan'im, bawa pakaian, sampai di Tan'im mandi, habis itu niat umroh. Pergi ke Ji'ranah, sesuai dengan jadwal yang udah diatur Ustadz Atta nanti. Berapa kali umroh, itu umroh sunat. Biasanya saya umroh yang pertama diri saya, umroh yang kedua almarhum ayah, umroh ketiga almarhumah emak. Habis itu, tapi saya Pak Ustadz nggak bisa umroh, capek. Ya cukup, jangan membebani diri dengan yang kalau kita tidak mampu. Terus Pak Ustadz, isi ibadah sementara pulang. Nanti dibawa ziarah, ziarah artinya berkunjung. Ini Padang Arafah, ini Muzdalifah, ini Mina tempat melontar jumrah, Ula Wusta dan Aqabah. Sebelah kiri di bawah istana ada Tugu tempat penyembelihan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih anaknya Ismail. Ini semua adalah pemakaman Ma'la di kota Makkah. Ini Masjid Jin, ini perluasan Masjidil Haram. Maka ini semua untuk menjadi pelajaran, mudah-mudahan kita bisa berhaji ke Baitullah. Anggap perjalanan umroh. Apa boleh umroh belum haji Pak Ustadz? Nabi umroh 4 kali sebelum haji. Yang pertama,
umrah Hudaybiyah tahun ke-6 yang tidak boleh masuk ke Makkah karena dicegat kafir Quraisy. Muncullah perjanjian Hudaybiyah. Umrah ke-7 umrah qadha. Umrah tahun ke-8 umrah Fathu Makkah waktu Nabi membebaskan kota Makkah bersama 10.000 pasukan. Umrah menjelang haji pada saat haji wada. Nah, jadi ada satu bab khusus dalam Sahih Bukhari, bab al-umrah qabla al-hajj. Nabi melaksanakan umrah sebelum haji. Jadi tidak ada alasan orang kalau ditanya, ibu bapak tidak pergi umrah, saya belum haji. Itu sama dengan orang alasan enggak kurban, saya belum akikah. Sampai mati enggak pernah kurban karena belum akikah. Padahal tak ada hubungan. Anak kita itu tanggung jawab saya mengakikahkan anak saya, tapi saya tanggung jawab ayah saya. Kalau saya tidak diakikahkan dulu, itu beliau yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan tidak wajib hukumnya juga, sunat muakkad. Adapun mampu melaksanakan kurban. Ini sebagai perbandingan. Masjid, hotel. Perjalanannya singkat. Masjid, hotel. Tapi jangan lupa, antara masjid ke hotel ada pasar. Jadi orang yang sekali ke masjid, 2 kali ke pasar. Berangkatnya mampir dulu, pulangnya mampir dulu. Berapa banyak bapak ibu yang pergi berpasangan, bapak udah nunggu di depan hotel. Ibu mana pak? Ini Pak Ustadz, terlalu lama zikir di Raudhah. Begitu pulang 2 kresek penuh. Terkabul doa di Raudhah pak. Nah, ini. Nggak salah belanja, nggak salah. Malahan ada ayat khusus untuk mencari rezeki di saat melaksanakan haji. Karena pada saat haji itu mereka dulu berdagang, berniaga. Setelah Islam datang, mereka lapor ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami dagang jualan musim haji? Laisa alaikum junahun antabtaghu fadlam min rabbikum. Turun ayat untuk menjawab. Kamu boleh berdagang, berniaga, mencari rezeki dari Tuhan kamu. Itu makanya jamaah-jamaah dari berbagai negeri pada musim haji dulu membawa. Jadi jual beli pada saat itu memang dari dulu itu menjadi pesan pasar terbesar kaum muslimin. Bukan sesuatu yang haram. Tapi hati-hati jangan sampai lebih banyak belanjanya daripada ibadahnya. Lalu selama menunggu pulang itu apa yang dilakukan? Masjidil Haram disucikan Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail untuk 3. Antahira baitiya, wahai Ibrahim dan Ismail, sucikan rumahku, kata Allah. Untuk siapa? 3 orang. Lit-taifin, orang yang tawaf. Wal-akifin, orang yang iktikaf. Warrukka'is sujud, orang yang banyak rukuk dan sujud. Maka perbanyaklah 3 ibadah. Yang pertama, lit-taifin, banyak-banyak tawaf. Yang kedua, wal-akifin, banyak-banyak iktikaf. Yang ketiga, warrukka'is sujud, banyak-banyak rukuk sujud. Tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Salat sunat duha, salat sunat masuk tahiyatul masjid, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat duha, salat sunat hajat. Masuk jam 2 malam. Keluar dari hotel jam 2, masuk masjid. Salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, salat sunat witir, baca Quran. Selesai baca Quran, zikir, istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100, salat sunat lagi, baca Quran lagi, zikir lagi. Saya nggak bisa salat sunat Pak Ustadz, kaki saya sakit. Baca Quran. Baca Quran pun nggak bisa Pak Ustadz, mata saya nggak jelas ayatnya. Zikir pun nggak bisa juga Pak Ustadz. Pulang tidur. Nanti pas azan berangkat. Bagaimana lagi? Mau tidur di masjid, takut diusir cleaning service Masjidil Haram. Nah, lalu kemudian ibadah jangan sampai tinggal terus beribadah. Maka kita ambil hikmah-hikmahnya. Nanti kita ada pengajian tablik akbar di kota Makkah Al-Mukarramah bersama Ustadz Hatta dan sahabat-sahabat semua dari Sabang sampai Papua, Malaysia dan Brunei Darussalam insyaallah. Mudah-mudahan tercapai berkat doa Bapak Ibu semuanya. Amin. Nanti jamaah kita Madinah dulu Ustadz Hatta.
sampai Madinah. Zaman saya dulu antrinya panjang, sekarang zaman sudah mudah sekali. Begitu sampai cop paspor langsung keluar. Memang perbaikan administrasi Saudi Arabia. Dulu petugasnya laki-laki. Laki-laki ini nggak mau tahu sama kita. Kita berdiri dia ngobrol juga. Kita berdiri lama. Sekarang perempuan. Saya beberapa kali mendarat perempuan, begitu datang dicopnya cepat-cepat. Memang perempuan ini kalau kerja cepat memang. Biasa. Lalu kemudian selesai turun ke bawah, naik bis, langsung masuk kota Madinah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairi ahliha wa khaira ma fiha. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Berikan saya kebaikan kota Madinah, kebaikan penduduknya, kebaikan orang-orangnya. Jauhkan dari kejelekannya, keburukannya. Setelah itu masuk penempatan kamar. Kamar hanya sekedar untuk ganti baju dan mandi ganti baju. Karena kita lebih lama di masjid. Habis itu dibawa oleh pembimbing masuk ke Masjid Nabawi, masuk dari pintu Babus Salam yang laki-laki, ibu-ibu masuk belakang Masjid Nabawi, sebelah kiri, sebelah kanan itu khusus perempuan. Kanan perempuan, kiri perempuan. Laki-laki dari depan masuk Babus Salam, jalan pelan-pelan sampai di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Saya enggak bisa banyak-banyak Pak Ustaz, satu saja. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Satu langkah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Satu langkah. Assalamualaikum ya khalifata Rasulillah Abu Bakrin Siddiq. Satu langkah. Assalamualaikum ya amiral mu'minin Umar ibnul Khattab. Berdoa kepada Allah. Di antara doa mustajab adalah ketika berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung keluar, nama pintu Babul Baqi. Disebut Babul Baqi karena pintu itu setentang dengan pemakaman Baqi. Pintu yang pertama Baqi. Di sampingnya namanya Babu Jibril karena malaikat Jibril masuk dari pintu itu. Yang ketiga namanya Babun Nisa. Karena dulu perempuan masuk dari pintu itu. Itulah dalil perempuan ke masjid. Karena ada pintunya. Enggak mungkin pintunya ada orangnya, enggak ada. Babun Nisa. Sekarang laki-laki di situ karena perluasan masjid. Keluar dari Babul Baqi, masuk lagi ke masjid, belok kiri, masuk ke masjid. Barulah sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat sunat wudu. Sholat sunat taubat. Sholat sunat hajat. Zikir baca Quran. Nunggu masuk waktu. Tergantung nanti kita sampainya kapan. Masuk pagi, nunggu zuhur. Masuk petang, nunggu maghrib. Masuk malam, nunggu subuh. Lebih banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti dibawa jalan-jalan. Dibawa ke masjid yang pertama didirikan Nabi ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah. Nama masjidnya Masjid Quba. Pakai hamzah, Quba. Di Masjid Quba itu jangan lupa sholat sunat. Siapa yang sholat sunat di Masjid Quba dapat pahala seperti melaksanakan umrah. Karena banyak juga jamaah sampai di Masjid Quba enggak sempat sholat, akhirnya diajak pembimbing, ayo segera masuk bis kita berangkat. Waduh, enggak sempat. Kamu enggak sempat tadi sholat? Enggak. Kenapa enggak sempat? Buat konten. Sholat dulu. Habis sholat baru buat video, buat foto dan lain sebagainya. Masjid Quba didirikan 4 hari. Nabi berangkat hari Senin dari kota Makkah menuju kota Madinah. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 8 hari sampai Nabi 4 malam di Quba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat 4 malam berdiri Masjid Quba. Masjid Quba masjid yang didirikan pertama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Quba nanti dibawa ke Masjid Qiblatain. Qiblatain 2 kiblat. Karena dulu awalnya kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Orang Yahudi ngejek. Wah, lihat tuh. Orang Islam sholatnya ke arah Masjidil Aqsa. Nabi ingin supaya arah kiblat berpindah ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha.
Kami sudah melihat wajahmu mendongak ke atas langit berharap supaya arah kiblat dipindahkan. 18 bulan. 16, 17, 18 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya turun ayat bulan Sya'ban. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Akhirnya mereka menghadap ke arah Masjidil Haram. Masjidil Aqsa ke sana, Masjidil Haram ke sana. Masjid itu disebut dengan qiblatain, dua arah kiblat. Saya pertama kali melaksanakan haji tahun 1992. Jadi waktu itu di dinding itu ada tulisan besar 5 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, ada bahasa Melayu di bawah untuk orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Ada keterangan, inilah kiblat pertama umat Islam. Sekarang saya lihat udah nggak ada lagi. Sudah dijebol dinding itu. Saya tanya kenapa nggak ada lagi? Karena orang jamaah banyak ngusap-ngusap dinding itu. Diambilnya sorban, diusap-usap, dicium. Pemerintah Saudi nggak suka. Nah, akhirnya, padahal kan bagus diusap, bersih kan? Orang nggak suka. Bid'ah, bid'ah kata dia. Lalu mengusap itu barokah. Imam Ahmad bin Hambal ziarah ke Raudah. Dia usap kaki tempat khotib itu. Ini kaki tempat khotib, dia usap, dia cium. Ditanya, kenapa kau cium wahai Ahmad bin Hambal? Karena bekas telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Jadi mencium. Itu mengapa Anas bin Malik mencium telapak tangan Nabi. Saya berjumpa dengan ulama, saya cium tangannya. Ulama dari Maroko, keturunan Sayyidina Hasan. Setiap kali mau dicium, ditariknya tangannya. Setiap kali dicium, tangan saya bersentuh, tangan saya sendiri saya cium. Karena tangan saya bersentuhan dengan tangannya. Salah satu mengambil barokah adalah dengan cara mencium telapak tangan. Hajar Aswad juga dicium. Kalau nggak bisa mencium Hajar Aswad, dipegang Hajar Aswad, tangan kita yang bekas cium kita cium. Salah satu asbab turunnya barokah. Nah, itu. Ada satu jamaah, Ustadz, katanya Hajar Aswad itu orang ramai berbondong-bondong. Iya, tapi tadi Pak Ustadz, pas saya cium Hajar Aswad, sepi nggak ada orang. Saya heran. Saya penasaran, saya tanya, yang mana ditunjuk? Itu Hijir Ismail. Hijir Ismail. Nah, jadi yakinkan betul itu Hajar Aswad. Tadi saya cium Hajar Aswad, Pak Ustadz, kok lembut? Itu badan orang Afrika. Makanya buka mata, lihat dulu. Nah, lalu kemudian kita pun dibawa ziarah ke Masjid 7. Oh, banyak sekali masjidnya sampai 7. Karena waktu itu perang melawan kafir musyrik, kata Salman Al-Farisi punya strategi perang. Bagaimana supaya orang Makkah tidak bisa masuk ke Madinah? Kita gali parit lebar sehingga kuda tidak bisa melompat. Nabi ikut menggali parit dan mengangkat itu. Nampak mereka perut Nabi itu basah karena keringat dan ada lumpur. Nabi ikut gotong royong ngangkat. Nabi itu bukan tunjuk-tunjuk, angkat, masuk surga, saya ngangkat, enggak. Nabi ikut gotong royong. Ngambil barokah. Ada 7 pos. 7 pos tempat penjagaan penggalian parit itu dijadikan masjid, dijadikan satu. Itulah dia Masjid 7. Disebut juga dengan Perang Ahzab. Kenapa disebut Perang Ahzab? Perang koalisi kafir musyrik menyerang Nabi dengan orang Yahudi. Disebut juga dengan Perang Khandaq. Karena Khandaq artinya parit. Jadi nanti lokasinya itu satu. Masjid 7, Perang Ahzab, Perang Khandaq itu sama. Jangan sampai jamaah kelahi dengan terapel lain. Enggak enak Pak Ustaz, mereka dibawa ke Perang Ahzab, kami kok enggak. Ya itulah. Perang Ahzab, Perang Khandaq, Masjid 7. Habis itu dibawa ke lokasi Perang Uhud. Tempat yang kita naik, bukit kecil itu namanya Jabal Rumat. Rumat pemanah. Adapun bukit Uhud, itulah yang di belakang yang panjang itu bukit Uhud. Jadi jangan bilang, saya tadi naik ke bukit Uhud. Kita nggak naik ke Uhud. Kita sedang melihat bukit Uhud yang panjang. Lokasinya di daerah pebukitan Uhud. Di atas itulah pasukan pemanah disusun Nabi. Kata Nabi, saya akan berperang di bawah. Kalian menjadi pemanah di atas. Kalau saya menang, kalian jangan turun. Kalau saya kalah mati di bawah, kalian juga jangan turun. Kalian di atas. Siap.
Pasukan pemanah siap dari atas. Tiba-tiba Nabi menang. Nabi dan sahabat menang. Banyak harta ghanimah rampasan perang. Turun mereka ke bawah. Ketika mereka turun ke bawah, panglima perang kafir musyrik namanya Khalid bin Walid. Belum Islam waktu itu Khalid bin Walid. Dia berputar mengelilingi Jabal Rumat. Dia serang dari belakang. Kaum muslimin kalah. Gara-gara pasukan turun. Patah gigi Nabi. Dilarikan bersembunyi di balik bukit Uhud. Sahabat meminta, ya Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu ada doa mustajab. Minta satu doa supaya mati mereka semua. Kata Nabi, doa itu aku simpan. Untuk siapa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Doa itu disimpan Nabi untuk kita. Kita sudah didoakan Nabi 1445 tahun yang lalu. Sekarang kita mau datang mengobati kerinduan kita kepada dia. Selama ini kita nangis membayangkannya. Nanti kita akan langsung di depan makamnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala permohonan kita. Selama di Madinah banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kalau berselawat saya hitung Pak Ustadz, beli tasbih. Banyak juga jamaah umroh ini lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Masuk toko tasbih, tasbih kecil nggak jadi, tasbih besar nggak jadi, tasbih panjang nggak jadi, tasbih pendek nggak jadi, tasbih kayu nggak jadi, tasbih kaca nggak jadi. Akhirnya lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Beli tasbih 100 biji, pulang ke rumah semuanya untuk tamu. Tinggal satu tasbih digantungkan di mobil. Banyak mobil masuk surga, yang punya masuk neraka. Na'udzubillah. Nah ini bagi yang menghitung pakai tasbih. Ini tasbih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/4 hariku kupakai bersolawat? Bagus. Bagaimana kalau setengah hariku kupakai bersolawat? Bagus. Bagaimana kalau seluruh hariku kupakai selawat? Maka kesusahanmu akan hilang, rezekimu berlimpah, derajatmu diangkat. Orang yang sibuk dengan solawat sampai lupa berdoa, Allah beri dia sesuatu yang lebih baik daripada yang dia doakan. Maka sibukkan saja diri kita. Saya banyak hal dalam hidup saya yang tidak pernah saya mintakan. Saya malu untuk mintanya. Allah kasih. Situ saya baru paham. Janji Allah. Kalau kau sibukkan dirimu dengan zikir, kau sibukkan dengan solawat, maka Allah beri engkau lebih baik daripada yang kau minta. Sama misalnya ibu punya anak, bapak punya anak. Anak ini banyak minta. Minta mobil, minta handphone, minta motor, minta uang, minta duit. Tapi anak yang satu lagi nggak pernah minta. Tapi dia prestasi. Nilainya bagus, orangnya sopan. Maka yang nggak minta ini diberi lebih banyak. Kenapa? Karena prestasinya. Prestasi kita apa? Kita nggak punya prestasi apa-apa. Kita hanya bisa bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tidak mengandalkan jumlah. Jadi jumlah nggak terlalu saya hitung. Yang penting sering. Nah, jangan karena ngejar. Banyak juga orang ngejar. Saya satu hari mesti 1000. Karena ngejar angka, akhirnya bunyi selawatnya nggak jelas. Macam dapat tempe mendoan panas. Kalau saya tetap saya jaga. Yang pelan-pelan nggak apa-apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Gimana kita jadi belanja sore ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Tetap ngobrol. Bukan berarti sholawat lantas nggak ngobrol. Tetap ngobrol. Seandainya. Ini seandainya ya, kalau boleh berandai-andai, kalau boleh berandai-andai. Ibu yang bawa kertas sama pena, yang nggak bawa tulis aja di WA, kirimkan ke Ustadz Atta. Udah siap semua? Ready? Pertanyaannya mau saya sebutkan ini. Saya hitung sampai 7 untuk persiapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waktu menulisnya saya kasih 1 menit. Saya hitung jam saya. 2 menit lah, 2 menit.
Nanti habis itu saya mau baca. Udah siap? Apa yang Anda lakukan ketika Anda dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mulai menulis. Siap Ustaz Atta? Ustaz bacakan apa yang ditulis. Terserah Ustaz Atta. WA pertama yang masuk, jawabannya menangis. Kalau ketemu sama Nabi dia nggak bisa melakukan apa-apa, dia hanya menangis. Nggak tahu dia mau buat apa. Hanya menangis di hadapan Nabi SAW. Siapa lagi? Sebelah sini boleh Ustaz? Boleh. Silakan bacakan Bang. Oh iya, sebelah sini. Nah, bacakan Bang. Apa yang dilakukan kalau ketemu Nabi? Ini jawaban dari ibu-ibu. Salawat, berdoa, meminta syafaat di hari kiamat dan berkumpul bersama Rasulullah di surga. Paket komplit nih Ustadz yang di sini. Enggak. Kalau ketemu sama Nabi itu apa yang dia lakukan? Yang dilakukan. Pas ketemu gitu, pas ketemu apa yang dilakukan? Izin Ustaz, akan mencium tangan beliau dan menatap beliau dengan dekat dan berharap beliau mengajak ke surga. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah. Akan mencium tangan Nabi, menatap wajah Nabi. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan segala harapan kita. Amin ya Allah. Mungkin dari bapak-bapak masih belum Ustadz ya? Bapak-bapak masih istikharah lagi. Biasanya kalau bapak-bapak rasional nih Ustadz jawabannya. Mereka lama berpikir. Seperti dulu lama mereka memutuskan untuk memilih ibu. Ada? Tulisan ibu tentang pertanyaan tadi, ibu simpan, ibu bingkai. Itulah nanti yang akan ibu lakukan saat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu tulus dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu akan diam, ibu akan menangis, ibu akan menatapnya, ibu akan mencium tangannya, ibu minta syafaatnya. Bukan untuk ujian SNMPTN. Bukan pula jawaban saya lebih mulia daripada jawaban ibu. Cinta ada dalam hati kita masing-masing. Kita berangkat itu karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Sebesar apa cinta kita kepada Nabi, sebesar itulah perjuangan kita untuk menolong Islam. Sebesar apa cinta kita kepada Nabi, sebanyak itulah selawat kita. Sebesar apa cinta kita ke Nabi, sekuat itulah motivasi kita untuk berangkat berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita akan bahas dalam tanya jawab. Saya kembalikan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah. Bukan ya. Baik, terima kasih banyak. Ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru kita Haji Abdul Samad LC DSE PhD yang sudah memberikan tausiah sekaligus manasik umroh bersama kita di sini. Baik Ustadz, mungkin untuk tanya jawabnya langsung sekarang atau sekarang Ustadz ya. Boleh berapa pertanyaan dulu Ustadz? 3 dulu ya. Baik, 3 pertanyaan. Boleh dari ibu-ibu, boleh dari bapak-bapak, dan satunya lagi terserah nanti siapa. Silahkan dari ibu-ibu dulu boleh. Yang ingin bertanya silahkan dari ibu-ibu, boleh di belakang ya, silahkan. Mikrofonnya ulun boleh pinjam dulu sama Ustadz Hatta. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini salah satu kekhawatiran saya pribadi. Alhamdulillahnya dalam kesempatan ini saya bisa berangkat umroh bersama anak saya yang kebetulan masih usia 1,5 tahun. Seperti yang tadi saya barusan lihat, Pak Ustadz juga membawa anak Ustadz pas ibadah umroh. Mungkin bukan bermaksud negatif, berpikir negatif, cuman mungkin kekhawatiran ketika melaksanakan ibadah, anak tidak berada di dalam kondisi yang kurang baik atau kurang kondusif,
Kira-kira bagaimana umroh yang saya lakukan? Apakah ada tips atau pesan Ustadz untuk kami sebagai orang tua dalam menjalankan ibadah umroh nanti? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi namanya? Hisan, Khairatun Hisan. Khaira aja. Haira, baik Ibu Haira. Ini pertanyaan dari Ibu Haira tadi Ustadz, katanya kalau misalkan anaknya itu ketika beribadah itu rewel Ustadz ya, kira-kira itu seperti apa Ustadz? Boleh mau dijawab langsung atau tanyaan lagi Ustadz? Boleh, saya jawab dulu. Baik, silakan Ustadz. Berangkat umroh Februari tahun lalu itu pas usia Sami 1 tahun. Selama di sana yang saya khawatirkan musim dingin nanti dia kedinginan, flu, karena pakai waktu dari Makkah ke Madinah kain ihram. Ternyata Masya Allah tabarakallah dia tidak sakit sama sekali, tidak flu, tidak batuk, sehat walafiat. Jadi anak-anak ini kalau dia menangis, pertama haus, yang kedua mungkin pempesnya basah, yang ketiga mungkin dia mau Jadi kalau itu kita antisipasi, insya Allah. Obat yang paling mujarab adalah ASI. Nah, jadi selain itu doa ibu tenangkan, insya Allah. Adapun masalah terkait dengan ibadah, sebelum tawaf ganti pempesnya. Ganti pempes, karena kita tidak bisa membawa anak yang bernajis. Niat tawafnya, niat tawaf untuk ibu saja. Niat tawaf untuk ibu atau bapak saja. Tak bisa sekali niat dengan anak itu. Nah, supaya ibadah kita tidak rusak. Kesehatannya insya Allah terjaga. Ibadah anaknya, ibadah ibu bapaknya juga insya Allah. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran saya sudah mengalami sendiri tahun lalu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga ibu bapak yang membawa anak-anak kecil insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Wallahu a'lam. Baik. Demikian untuk selanjutnya silahkan dari bapak-bapaknya boleh ada yang ingin bertanya silahkan. Kita masih buka sesi tanya jawab Pak. Silahkan yang ingin bertanya. Baik, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhubung dengan yang terakhir tadi Pak Ustadz Abdul Somad, umur anak Pak Guru setahun itu sudah bersunat. Sami tadi ya, laki-laki kan sudah bersunat Ustadz. Masya Allah. Yang ulun tanyakan seandainya anak itu belum bersunat, ikut tawaf kepada orang tuanya, misal digendong, walaupun pakai pampers, tapi dia belum berhitan lagi. Sedangkan syarat tawaf jana suci. Nah, jalan keluarnya ini Ustaz. Kita tidak boleh sholat memegang, membawa najis. Nah. Maka ibu, bapak yang sholat membawa anak Belum hitam. Didalilkannya, kenapa kamu bawa anak tawaf sholat? Karena Nabi bawa cucunya sholat. Cucu Nabi nggak pakai pampers. Cucu Nabi nggak pakai pampers. Dan cucu Nabi berkhitan waktu kecil. Bagaimana dengan anak yang tidak berkhitan? Anak yang tidak berkhitan dikhawatirkan ada najis di bawah kulfah. Mohon maaf, di bawah kulit yang belum dipotong. Maka sebelum berangkat tawaf itu dibersihkan dia seperti orang cebok, lalu kemudian dipakaikan pampers atau kain biasa, jangan sampai berserak di Masjidil Haram. Maka insya Allah kita tidak membawa najis. Karena najis yang disebut najis itu menggumpal dia di bawah kulit, bukan dagingnya itu. Jadi kalau dibersihkan sebelum berangkat itu, maka insya Allah selama putaran tawaf itu suci bersih.
Kalau ragu, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, maka gantian ibu sama bapak. Waktu bapak tawaf, tinggal sa'i tak masalah. Nah, sa'i tidak berwudu tak masalah. Membawa anak ini pun juga tak masalah. Yang jadi masalah ini tawaf. Nah, tapi kalau dilakukan semua yang sudah kita syaratkan kesucian tadi, maka insya Allah sahlah tawaf menurut para ulama dari berbagai mazhab yang saya kombinasikan. Wallahu a'lam, Ustaz. Barakallah. Ustaz, kemudian antum menerapkan ketika di pesawat menerapkan sholat pakai tayamum atau lihurmil waqti? Sholat di tempat tidak ada alat bersuci, air tidak ada, debu tidak ada. Maka ulama terbagi 3. Ulama mazhab Hanafi tidak wajib sholat. Karena tidak ada air, tak ada debu, maka sholat tidak wajib. Jadi kalau ada di antara keluarga kita yang tidak sholat, itu berarti dia punya dalil karena tidak ada air dan tak ada debu. Yang kedua, mazhab Hambali. Sholat tanpa air dan debu. Sholat saja. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, sholat tanpa air dan debu, tanpa wudu dan tayamum, nanti sampai di tempat tujuan, sholatnya diulang lagi. Nama sholatnya yang di tempat tujuan itu sholat i'adah. Sholat itu dibagi 3. Sholat yang kita laksanakan zuhur ini, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Sholat yang kita laksanakan zuhur ini mengganti yang kemarin qadaan. Sholat zuhur yang sudah dilaksanakan ternyata tidak sah. Karena di ujung kaki ada bekas cat. Wuduknya tidak sah karena ada bagian wuduk yang tidak kena air. Diulang lagi. Namanya sholat i'adah. Sholat yang diulang itu namanya sholat i'adah. Sholat yang di pesawat itu namanya sholat lihurmatil wakti. Untuk menghormati waktu karena tidak boleh waktu ini kosong tanpa sholat. Di antara 3 mazhab, mana yang Ustadz pilih? Saya pilih mazhab Syafi'i. Kenapa Ustadz tidak pilih Hanafi? Mazhab Hanafi paling enak. Enggak sholat. Kenapa? Karena enggak ada alat bersuci. Gimana kalau ternyata nanti di akhirat saya dituntut, hai Abdul Somad, kamu punya utang karena kamu tidak sholat. Kenapa tak pakai mazhab Hambali? Mazhab Hambali kan sholat. Iya, bagaimana kalau di akhirat ternyata kamu memang sholat, tapi sholatmu tidak sah karena kamu tidak wudhu dan tayamum. Saya tetap punya utang. Yang selamat mazhab Syafi'i. Di pesawat tetap sholat, dan sholatnya seandainya tidak sah, tetap tergantikan. Itulah mengapa saya pakai mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i mazhab yang terkenal ahwat, tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Tapi kata Ustadz kami di pesawat itu ada debu Pak Ustadz. Debu yang saya pahami itu begini dalam hadis. Ini tempat pelana kuda atau pelana unta. Ada cahaya matahari. Waktu pelana itu dipukul pakai tangan, naik debunya ke atas. Waktu ibu menjemur kasur zaman dulu berdebu, kasur sekarang enggak. Dipukul, naik debunya ke atas. Itu yang disebut ada debu. Menurut saya, tapi saya bukan imam mujtahid. Menurut saya pesawat itu enggak ada debu. Tapi kalau ibu bapak ikut pendapat yang mengatakan di pesawat ada debu, maka silakanlah bertayamum. Tapi kalau tidak, sholat saja tanpa wudhu dan tayamum, namanya sholat lihurmatil wakti. Nanti sampai di Madinah diganti namanya sholat i'adah. Kalau yakin di situ ada debu, dibuka jam dan cincinnya. Kalau dititipkan ke teman, ingat ke siapa menitipkan. Habis itu usapkanlah di mana yang diyakini ada debu. Yakin debu ada di kursi ini. Yakin ada debu di sini. Habis itu dipukulkan, habis itu dihembuskan. Lalu kemudian debu yang di sini ini di pangkal wajah, ini di ujung wajah. Ini di pangkal wajah, ini di ujung wajah.
Jadi bukan begini, bukan. Ya, ini di pangkal wajah, ini di ujung wajah. Satu kali saja. Habis itu debu, pukul, lembuskan. Debunya dibagi 3. 1, 2, 3. Debu yang di ujung jari ini di bagian bawah. Debu yang bagian dalam ini untuk yang dalam. Debu yang ini untuk di sini. Sekali saja. Saya ulang sekali lagi. 1. Bagian tayamum. Berlaku juga di tempat kita seandainya diponis dokter, ibu, bapak nggak boleh pakai air. Jangan pakai air ya bu, pak. Kalau pakai air pak dokter mati. Tidak boleh kita pilih mati. Maka kita pilih tayamum. Jadi kesimpulannya Ustadz, guru, saya memilih pendapat saya tetap sholat walaupun tidak ada air dan tayamum. Dan setelah sampai di tujuan saya ulang lagi sholatnya ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, luar biasa. Kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawabnya. Ini adalah yang paling terakhir sesi tanya jawab dari Ulun. Ustadz, mungkin bisa saya wakilkan juga nih Ustadz untuk para jamaah. Kira-kira Ustadz, apa pesan yang bisa diberikan kepada jamaah umroh yang sekarang akan berangkat nih Ustadz? Apalagi tadi sebelum Ustadz datang tadi tanya jawab ke jamaah, banyak jamaah yang baru pertama kali ikut umroh dan juga tentunya mungkin bagi jamaah yang di sini belum berkesempatan untuk umroh. Kira-kira Ustadz, apa pesan yang bisa diberikan untuk bisa termotivasi agar fokus untuk beribadah selama di Tanah Suci Ustadz? Silahkan. Pertama, persiapan ilmu. Ngaji sama guru, tanya yang nggak tahu. Kecemasan, ketakutan dihilangkan dengan ilmu. Yang kedua, persiapan fisik. Jangan banyak minum es, jangan banyak gula, jangan banyak tepung, jangan banyak karbohidrat. Badan ringan, sehat, karena banyak ibadah perlu banyak bergerak. Dari sekarang mulai jalan kaki ke masjid, pulang, pergi, banyak jalan supaya terbiasa. Banyak berzikir, banyak doa, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang ketiga, kalau hati kita bahagia, badan kita ikut bahagia. Kalau hati kita susah, pikiran kita susah, badan kita ikut sakit. Bagaimana supaya kita bahagia? Kita akan bertemu dengan tempat-tempat orang yang kita cintai. Saya Pak Ustadz, jangankan ketemu orangnya, lewat di pintu gangnya aja hati saya bahagia. Bagaimana yang mau kita lewati ini adalah rumahnya, kampungnya, negerinya. Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin. Orang yang akan memberikan syafaat ke kita, orang yang menyimpan doanya untuk kita, orang yang merindukan kita, orang yang menjanjikan kita mereka nanti akan minum di haud telagaku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarauni. Mereka percaya kepadaku walaupun pernah melihat aku. Yang dia sebutkan itu kita. Kita sangat bahagia. Kita rindu ingin berziarah ke depan makam. Kita ingin melihat Ka'bah. Kita ingin. Itulah puncak kebahagiaan kita. Kita sampai pada level tidak lagi bahagia karena materi, karena benda. Kita udah lewat itu semua. Kebahagiaan kita adalah karena akan berziarah ke tempat-tempat kelahiran, rumah makam lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang membuat kita merasa senang dan merasa bahagia. Kebahagiaan dalam hati kita itu melahirkan kimia-kimia yang menjalar ke otak kita, ke badan kita, sehingga kita menjadi sehat walafiat. Saya sering ditanya jamaah, Ustadz minum apa? Saya minum teh manis. Ustadz makan apa? Saya makan ketupat kandangan. Nggak ada makan suplemen. Dokter ngasih tahu saya nggak usah makan suplemen. Nanti Ustadz kena buah pinggang. Nanti Ustadz cuci darah. Nanti Ustadz sakit. Saya percaya. Yang membuat kita sangat sehat itu apa? Kita berjumpa dengan orang soleh. Kita berjumpa dengan jamaah. Kita menyampaikan ayat-ayat Allah. Kita menyampaikan hadis Rasulullah. Kita berjumpa dengan umat Nabi Muhammad SAW.
berjumpa dengan para guru pewaris para nabi. Setiap tempat ketemu habaib, ketemu ulama, saya salaman, saya minta doa. Bagi saya itu membuat hati saya menjadi kuat. Pikiran saya menjadi tenang. Kita tenang bukan karena obat, bukan karena pil, bukan karena kapsul. Tapi yang kuat adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, hubungan kita dengan saudara kita yang beriman. Insya Allah itu membuat kita sehat, bahagia, dan kita akan ke Baitullah. Dan Allah mudahkan segala urusan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan tausiah pada hari ini. Dan selanjutnya mungkin Ustadz, bahwa para jamaah ini dipesankan oleh Ustadz bahwa harus berbanyak ilmu sebelum nanti berangkat ke Tanah Suci Makkah. Dan mungkin bagi yang belum berkesempatan, semoga Allah SWT akan memberikan kesempatan untuk sama-sama berangkat ke Tanah Suci Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ustadz ulun mohon izin untuk bisa membacakan doa untuk kita semua, doa penutup, dan insya Allah semoga semua keberangkatan umroh yang akan nantinya bersama Ustadz berjalan dengan lancar dan selamat kembali sampai ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kepada Ustadz Abdul Somad untuk dapat memimpin pembacaan doa. Hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa yassir lana umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan keberangkatan kami menuju Baitullah. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Qawi imanana, kuatkan ilmu kami. Wazid ulumana, tambahkan ilmu pengetahuan kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, berkata lurus, beramal lurus. Waj'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang yang bersaudara karena kemuliaan-Mu ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika, berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu. Yauma la zilla illa zilluk, hari itu tak ada tempat bernaung berlindung kecuali hanya kepadamu saja ya Allah. Tahhir qulubana, sucikan hati kami dari hasad dengki. Warfa' darajatina, angkat derajat kami, kemuliaan karena Engkau ya Allah. Waqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, guru-guru kami. Wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakan segala hijab antara kami, Engkaulah sebaik-baik pembuka hijab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Guru Haji Abdul Somad LC DSA PhD yang sudah memaparkan tausiah dan juga manasik umroh di pagi hari ini.